Selamat bagi pendidik dan tenaga kependidikan di bawah naungan Kemendikbud. Ada angin segar tentang bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp1.800.000 dari Kemendikbud. Terutama bagi yang kemarin masih kecewa karena beberapa kali tidak bisa terdaftar sebagai penerima kartu prakerja. Jadi jangan sampai patah semangat ya. Oke, siapa saja penerima bantuan ini dan syaratnya apa saja? Tetap stay di channel ini karena sebentar lagi akan kita kupas tuntas mengenai BSU ini. Dan jangan lupa bagikan info ini kepada yang lain apabila dirasa bermanfaat bagi semua. Halo pendidik dan tenaga kependidikan di bawah naungan Kemendikbud semuanya. Kita perlu tahu dulu BSU itu apa, bantuan subsidi upah yang dimaksud itu apa. Itu adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non-PNS. Jadi tujuannya untuk melindungi dan mempertahankan, terutama juga meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penanganan COVID-19 ini. Siapa yang menjadi penerima BSU ini? Ada dua kriteria. Pertama, pendidik non-PNS. Di antaranya guru, dosen, guru dengan tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan. Yang kedua, tenaga pendidikan non-PNS. Dari tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Semuanya adalah di bawah naungan Kemendikbud, baik negeri maupun swasta. Apa syarat untuk mendapatkan BSU ini? Pertama itu adalah warga negara Indonesia. Itu wajib ya. Kedua, berstatus PTK non-PNS. Ketiga, terdaftar dan aktif di Dapodik atau PDDikti per 30 Juni 2020. Mulai dari sekarang, silahkan dicek status keaktifannya masing-masing. Yang keempat, tidak mendapatkan bantuan subsidi upah atau gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020. Yang kelima, tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020. Keenam, penghasilannya di bawah 5 juta. Jadi SK penetapan penerimaan ini diterbitkan pada minggu kedua bulan November 2020. Bagaimana cara mencairkan BSU ini, BSU dari Kemendikbud ini? Ada tiga. Pertama ini Kemendikbud membuatkan rekening baru. Jadi untuk setiap PTK penerima BSU ini, BSU disalurkan melalui bank himbara yaitu Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN. Kedua, PTK menyiapkan dokumen. Ini dokumen yang perlu diperhatikan. Pertama, KTP, NPWP jika ada, SK penerima BSU itu bisa diunduh di Info GTK dan PDDikti. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM itu bisa diunduh juga di Info GTK dan PDDikti. Kemudian yang ketiga, PTK ini membawa dokumen tersebut dan menunjukkannya ke pihak bank penyalur tersebut dan diperiksa. Jadi waktu pengaktifan dan pencairan itu sampai 30 Juni 2020. Ini perlu catat ya. Jadi waktu pengaktifan dan pencairan itu sampai 30 Juni 2021. Jadi untuk melihat info pencairan bagi PTK, jenjang PAUD, SD, menengah itu dapat dilihat di Info GTK, sedangkan bagi PTK perguruan tinggi itu dapat dilihat di laman PDDikti. Nah, perlu juga diketahui bahwasanya bantuan ini dipotong pajak sebesar 5% bagi yang punya NPWP dan 6% bagi yang belum punya NPWP. Jadi itulah syarat-syarat BSU dan orang-orang yang menjadi penerima BSU. Apakah saudara pendidik dan tenaga pendidikan sekarang ini menjadi orang yang berhak menerima BSU? Silahkan lihat tadi siapa saja yang menjadi penerima BLU
dan syarat-syaratnya tadi. Apakah saudara sudah terdaftar di Dapodik atau Pendidikti? Silakan dicek mulai dari sekarang. Semoga angin segar ini memberikan suatu semangat baru bagi tenaga pendidik semuanya ataupun pendidik semuanya dalam menjalankan tugasnya. Itulah mengenai bantuan subsidi upah Kemendikbud ini. Bagi yang belum termasuk dalam syarat mendapatkan BSU, jangan patah semangat karena selalu ada jalan bagi kebaikan. Jangan lupa dibagikan info ini kalau dirasakan bermanfaat supaya yang lain juga merasakan manfaat dari info ini. Terima kasih.